Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fahmi Taufikur Rahman. Saya Muhammad Ihsan Ramadan. Saya Zalfa Salsabila. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi untuk nomor 1 dan 2. Untuk nomor 1 akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Zalfa Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa yang dimaksud dengan sistem paralel, perbedaannya dengan sistem serial, lalu apa perbedaan sistem paralel dan terdistribusi. Pengertian sistem paralel sendiri yaitu penggunaan serentak beberapa sumber daya komputasi untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi. Nah, perbedaan antara sistem paralel dengan sistem serial adalah pada sistem paralel, masalah dipecah menjadi beberapa bagian yang bisa diselesaikan secara bersamaan. Lalu setiap bagian selanjutnya dipecah menjadi serangkaian instruksi, terus dieksekusi secara bersamaan pada prosesor yang berbeda. Sedangkan untuk sistem serial, masalah dipecah menjadi beberapa bagian instruksi. Lalu masalah ini akan dieksekusi satu demi satu dengan menggunakan satu prosesor. Jadi, untuk perbedaan sistem serial dan sistem paralel terletak pada eksekusi masalah. Pada sistem paralel, masalah akan diselesaikan secara bersamaan dengan prosesor yang berbeda. Sedangkan untuk sistem serial, masalah akan dipecahkan satu demi satu menggunakan single prosesor. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan perbedaan antara sistem paralel dan sistem terdistribusi. Perbedaan antara kedua sistem terdapat pada masalah utama masing-masing sistem, yaitu pada sistem paralel, masalah utamanya adalah tentang percepatan dan peningkatan penanganan data. Sedangkan pada sistem terdistribusi, masalah utamanya adalah toleransi kesalahan, sinkronisasi, dan skalabilitas. Untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fahmi Taufikur Rahman dan Muhammad Ihsan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah hubungan antara sistem paralel dan komputasi paralel. Jelaskan karakternya. Jadi terdapat dua karakter. Ada karakter dari sistem sistem paralelnya, dan juga ada karakteristik dari pengolahan paralel atau yang disebut komputasi paralel. Yang pertama, hubungannya adalah hubungan antara sistem paralel dan komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer independen secara bersamaan. Nah, tujuannya ini untuk mempercepat kinerja komputer dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dengan membagi sebuah masalah besar ke dalam beberapa masalah kecil, membuat kinerjanya menjadi sangat cepat untuk dikerjakan. Nah, kemudian karakteristik umum dari arsitektur paralel komputer atau sistem paralel komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, memori pada komputer paralel yang sangat bervariasi. Nah, tapi biasanya memiliki kesamaan kemampuan untuk semua prosesor dalam mengakses semua memori sebagai ruang alamat global. Nah, yang kedua, beberapa prosesor dapat beroperasi secara independen, akan tetapi harus didukung oleh berbagai sumber daya memori yang sama. Maksudnya, prosesor itu nggak mungkin bisa sebenarnya jalan, tapi bakal berat, makanya butuh yang namanya memori. Nah, kemudian karakteristik yang terletak pada perubahan lokasi memori yang dipengaruhi oleh satu prosesor yang terlihat oleh prosesor lainnya. Kemudian yang keempat, karakteristiknya terlihat pada mesin memori bersama yang dapat dibagi menjadi dua kelas utama berdasarkan waktu akses memori. Yang pertama itu adalah UMA, yang kedua itu ada NUMA. Nah, UMA itu arsitektur memori bersama yang digunakan pada komputer paralel. Jadi semua prosesor dalam model UMA berbagi memori fisik secara bersama. Kemudian kalau NUMA itu memori yang digunakan dalam multiprocessing, di mana waktu akses memori relatif bergantung kepada prosesor.
Jadi waktu prosesornya misalkan prosesnya makin tinggi, makin bagus, maka eksekusinya makin cepat. Kalau misalkan prosesornya makin rendah, misalkan di i3 atau i3 misalkan i3, maka prosesinya malah menjadi lebih lambat. Nah, untuk karakteristik dari komputasi paralelnya bakal dijelasin sama Fahmi Taufikur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Taufikur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari tugas kelompok ini, yaitu apa saja karakteristik pada komputasi paralel. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja karakteristik dari komputasi paralel, saya akan menjelaskan singkat mengenai pemrosesan dalam paralel. Ini bertujuan agar saya dapat lebih mudah menjelaskan dan teman-teman dapat lebih mudah memahaminya. Di sini ada gambaran dari pemrosesan komputasi paralel. Pemrosesan paralel itu dijalankan menggunakan banyak CPU, kemudian problem dipecah menjadi bagian yang dapat dikerjakan secara bersamaan. Lalu bagian yang dipecah menjadi instruksi terurut, kemudian instruksi tiap bagian dieksekusi secara simultan di CPU yang berbeda. Lalu karakteristik itu sendiri pada komputasi paralel itu seperti yang saya jelaskan tadi itu berhubungan, yaitu komputasi paralel mempunyai kemampuan untuk memecah program ke dalam beberapa task yang dapat dikerjakan secara simultan, lalu menjalankan multi instruksi program dalam satu waktu dan menyelesaikan program lebih cepat di multi sumber daya komputasi daripada sumber daya tunggal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.